Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi aku ingin bercerita, tolong dengarkan secara seksama dan dengan sebaik-baiknya. Ketika aku dapat telepon dari teman dan memintaku untuk memake up seorang pengantin, itu kalau nggak salah H-7 apa H-3 gitu, aku lupa. Tapi aku langsung yes dengan penjelasan dari temanku bahwa si calon klien ini awalnya tidak mau bermake up, tidak mau memakai baju pengantin, mau seadanya menyambut suaminya. Mungkin karena ini keterbatasan dana, karena si pengantin ini hanya hidup dengan ibunya dan adiknya, dan profesinya adalah seorang guru. Dia memakai cadar dari, kalau nggak salah, dari kuliah sampai saat ini dia mengajar. Qadarullah lagi, si calon laki-laki ini adalah yatim piatu. Yatim piatu yang hidup dengan adiknya, dan adiknya sudah berkeluarga. Itu yang membuat aku terenyuh dan langsung yes ketika temanku nelpon. Aku hanya berkesempatan untuk memake upinya saja. Dia berinisiatif untuk membuat baju pengantin yang simple, dan cadarnya itu dibuatin oleh temanku karena dia seorang penjahit. Terima kasih banyak untuk temanku yang sudah support banget uh, menjadi mediator kebaikan. Oke, lanjut pada ceritanya. Aku waktu itu berangkat setelah maghrib dengan menjemput asistenku dulu. Aku menjemput asistenku terlebih dahulu, yang lumayan rumahnya agak jauh karena aku harus sepedaan ke sana. Dari rumahku ke rumah klien itu 3 kecamatan, lumayan lah ya, apalagi berangkat pada malam-malam. Kalau nggak salah pas itu gerimis, kalau nggak salah. Pas sampai di lokasi, aku harus turun karena benar-benar jalannya itu setapak masuk ke rumahnya, agak gelap selama jalan setapak itu ke halaman rumahnya, karena jarak ke rumah penduduk itu jauh-jauh, agak jauh gitu, jadi lumayan gelap. Aku turun, sedangkan yang menyetir sepeda itu adalah asistenku. Pas sampai di sana masuk ke kamarnya, ketemu dengan kliennya, ketemu dengan ibunya. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena sejatinya kalau kita ingin merasakan sebuah kenikmatan itu, kita harus benar-benar keluar dari zona ternyaman kita. Dan I get it, aku mendapatkan hal itu di tempat tersebut. Lanjut lagi, setelah di sana aku mau make upin, dan si klien ini bener-bener pure, gak tahu skincare, gak tahu apa-apa. Dia orangnya pemalu dan dia kayaknya fokus cuma ngajar ngajar dan ngajar. Mungkin karena dia hidup dengan ibunya yang seorang petani dan juga adiknya, jadi bagaimana dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarga juga. Akadnya itu setelah Isya dilaksanakan di masjid dekat rumahnya. Setelah akad, pengantin laki-laki berserta rombongannya masuk, cuma beberapa orang mungkin dari famili dekatnya. Keluarga dari pihak si laki-laki ini banyak kan bercadar juga, jadi kayak klop gitu. Dia menemukan sebuah tempat yang sama-sama menerima dia apa adanya. Setelah acara selesai, aku pamitan kepada ibunya. Sungguh ini membuat aku haru banget, karena ketika aku pamitan, ibu itu menggenggam uang, entah berapa aku nggak tahu. Dia kayak gugup gitu, mau bayar, mau bilang itu berapa, itu kayak gugup. Cuma aku bilang aku mau pulang, mau pamit sama asistenku setelah beres-beres semuanya. Aku bilang padanya, tidak usah bayar. Ibunya berkaca-kaca. Aku cuma bilang, aku pemula di dunia ini, di dunia make up khususnya. Aku pemula, jadi aku minta bayar aku dengan doa. Aku bilang, aku cerita, aku punya anak sekian, aku punya orang tua yang sepuh dua-duanya.
Jadi aku minta pada ibu itu, aku minta doain saja. Waktu itu si ibu langsung kayak tersentuh gitu, dia nangis sambil memelukku, dia nangis. Luar biasa sekali. Mungkin bagi kalian yang menonton ini hal biasa, kayak receh, tapi bagi aku dan ibu itu pada saat itu ini hal yang luar biasa. Ibu itu sudah lama menunggu anaknya menikah, sudah lama, karena anaknya juga sudah berumur. Jadi ibu siapa yang tidak mau anaknya cepat-cepat dipinang mendapatkan jodoh. Dan ketika mendapatkan jodoh, si ibu dipermudahkan semuanya, termasuk Allah jodohkan bertemu denganku, dan aku dijodohkan untuk bertemu dengan seorang ibu itu. Aku senang sekali, dan temanku juga kaget karena sepeser pun aku tidak mengambil uang yang ibu genggam itu, tidak mengambil sepeser pun uang yang ibu genggam. Aku pulang dengan hati lega dan dengan oleh-oleh dari ibu untuk asistenku dan aku. Itu dia cerita aku dapat klien pertama dari konsep di Adis Project ini. Jadi Adis Project ini adalah suatu wedding organizer yang aku kelola dengan suamiku berdua. Aku mempunyai dekor itu startnya mulai 2019. Itu berjalan pelan-pelan karena aku tidak mau yang terburu-buru, harus besar, harus ini, harus itu. Aku tidak mau, dan 2021 aku start ikut private makeup karena aku tidak mau otodidak, aku benar-benar ingin belajar. Jadi aku mengonsepkan hal ini, konsepnya yaitu bayar kami semampumu. Dan di klien pertama ini aku benar-benar tidak memungut uang sepeser pun, termasuk uang bensin, karena ibu itu pertamanya karena aku tidak mau, dia mau ngasih uang bensin tapi aku tidak mau. Aku mencetuskan program ini untuk didedikasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, karena tidak semua orang bisa memenuhi hajatannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Tidak semua orang. Banyak orang di luar sana yang menikah dengan keterbatasan, padahal mereka juga ingin tampil cantik ketika menyambut suaminya. Setidaknya mereka cantik walaupun mereka tidak berpakaian ala pengantin, tidak duduk di dekorasi yang megah, tapi setidaknya mereka cantik ketika mereka menyambut suaminya masuk kamarnya. Jadi aku mencetuskan untuk program ini, semoga program ini terus berjalan sampai kapanpun. Jadi untuk kalian yang benar-benar melihat video ini, kalian benar-benar bisa share video ini. Siapa tahu video ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kalian bisa menjadi mediator kebaikan ini. Tentunya kalian juga mendapatkan insya Allah pahala dari menjadi mediator ini. Alhamdulillah, ini adalah klien pertama aku dari program Bayar Kami Semampumu. Semoga bertemu lagi dengan klien-klien yang insya Allah jodohkan. Aku tunggu info dari kalian. Bisa cek di Instagram Adis Project, atau kalian komen juga di kolom bawah jika kalian membutuhkan jasaku khususnya. Insya Allah kami akan hadir sesuai dengan kemampuan kami. Sebelum kalian tutup video ini, sebelum kalian matikan video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan like, juga share video ini supaya bermanfaat. Insya Allah akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan subscribe kalian adalah support bagi kami. Insya Allah kedepannya saya akan lebih giat membuat video di YouTube ini tentang masalah wedding, dekorasi, dan program Bayar Kami Semampumu dari Adis Project ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.